Pengaruh probiotik pada respon imun. Teman-teman tahu nggak apa sih probiotik itu? Definisi ketika awal diperkenalkan, probiotik dimaknai sebagai makanan tambahan atau food supplement yang bermanfaat untuk memperbaiki kesehatan seseorang dan didefinisikan sebagai suatu mikroorganisme dan substansi yang bertujuan memperbaiki keseimbangan mikroorganisme dalam usus. Pada perkembangan selanjutnya, probiotik ini didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup dalam bentuk makanan tambahan yang memberikan keuntungan melalui kemampuannya memodulasi mukosa, aktivitas imun sistemik, dan fungsi epitel. Menurut FAO dan WHO mendefinisikan probiotik sebagai mikroorganisme hidup yang apabila diberikan dalam jumlah yang cukup dapat bermanfaat untuk memperbaiki kesehatan inang. Probiotik ini adalah bakteri yang bermanfaat sekali untuk kesehatan, khususnya saluran pencernaan kita. Nah, bakteri ini bisa kita dapatkan dari minuman, dari makanan, ataupun suplemen. Bakteri umum yang sering dijumpai itu bisa Lactobacillus ataupun Bifidobacterium. Nah, ini merupakan bakteri-bakteri yang umum yang sering kita jumpai. Kalau probiotik itu adalah makanan, biasanya makanan tinggi serat. Nah, makanan tinggi serat ini bermanfaat sebagai asupan bakteri baik di dalam tubuh kita agar jumlahnya tetap terjaga. Secara singkatnya, probiotik itu adalah bakteri baik, sedangkan prebiotik itu adalah asupan untuk bakteri baik tersebut. Lalu bagaimana sih cara kerja dari probiotik itu sendiri? 1. Produksi bahan-bahan antimikrobial. Produk dari probiotik dapat menekan jumlah, metabolisme, dan produksi toksin oleh bakteri di usus. 2. Kompetisi pada reseptor adesi. Bakteri patogen harus mempunyai kemampuan untuk melakukan adesi, sehingga dapat menghasilkan kolonisasi dan menimbulkan penyakit. 3. Kompetisi terhadap zat makanan. Meskipun usus merupakan sumber makanan yang berlimpah, sehingga teori mengenai persaingan antar mikroorganisme nampaknya tidak dapat diterima. Namun, perlu diingat bahwa keberlangsungan mekanisme persaingan dengan mikroorganisme patogen hanya memerlukan pelibatan satu jenis nutrien saja. 4. Stimulasi imunitas. Cara kerja bakteri probiotik dalam mendesak pertumbuhan bakteri penyebab penyakit nampaknya diawali dari pengaruh kerjanya terhadap sistem imun. Pada dekade belakangan, telah ditemukan bahwa Lactobacilli yang dimakan dapat menstimulasi aktivitas makrofag terhadap beberapa spesies bakteri yang berbeda. Lalu, apa ya pengaruhnya probiotik terhadap sistem imun? Sistem imun dalam usus. Sekitar 80% dari total sel yang memproduksi imunoglobin dalam tubuh manusia berada dalam lamina propria usus. Enterosit merupakan sel imunokompeten yang berperan pada berbagai reaksi lokal terhadap mikroorganisme patogen. Sel yang lain adalah makrofag dan sel dendrit yang memegang peran penting dalam melindungi tubuh terhadap antigen di tingkat mukosa. Ini artinya, sistem imun seluler yang teraktivasi oleh kehadiran mikroorganisme probiotik akan meningkatkan imunoglobin A. Faktor yang mempengaruhi kerja limfosit dan produksi imunoglobin yang bertanggung jawab terhadap timbulnya penyakit antara lain adalah nutrisi, aktivitas fisik, tidur, emosi, umur, jenis kelamin, ritme sirkadian, temperatur tubuh, obat-obatan, dan penyakit yang sedang diderita. Regulasi neurondokrin pada respon fase akut.
Stresor akut secara umum dapat menstimulasi imunitas, sedangkan stresor kronis seperti lingkungan, sosial, fisiologis, pola, dan jenis makanan akan mengakibatkan downregulation sistem imun. NA ini dapat memegang peran yang sangat penting dalam mengontrol reaksi fase akut dan respon imun di samping sebagai pemasok kalori. Dilaporkan bahwa pemberian probiotik dapat membantu menurunkan kolesterol melalui peningkatan aktivitas hidrolase garam pedu yang diikuti oleh peningkatan ekskresi kolesterol. Perdarahan, iskemia, dan trauma terbukti meningkatkan permeabilitas usus dan translokasi bakteri. Selama kondisi tersebut belum dapat diatasi, usus merupakan sumber utama penyebab sepsis sebab lumen usus mengandung banyak bakteri yang potensial menjadi patogen dan toksik. Laporan penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik dapat memperbaiki kondisi pasien secara umum melalui peningkatan kekuatan barier usus dan pengurangan translokasi bakteri dengan memanipulasi mikroekosistem. Peran LAB dalam mekanisme sistem imun. Pemberian LAB cenderung menentukan arah respon imun humoral yang bervariasi antar galur LAB. Selain itu, pemberian LAB juga mempengaruhi ekspresi sitokin sejalan dengan variasi antar galur. Contohnya, pada manusia, LAB golongan bakteri yogurt yang meningkatkan aktivitas ekspresi sitokin pada sel mononukleer dibandingkan dengan kontrol baik secara individual maupun secara bersama. Probiotik itu gunanya mengatur ekologi di usus. Efeknya pertama, dia bisa meningkatkan sistem imunitas. Probiotik ini ternyata juga punya efek sebagai antioksidan. Antioksidan itu apa? Untuk menangkal radikal bebas. Preparat probiotik. Preparat probiotik yang beredar di pasaran terutama dari golongan LAB seperti Lactobacilli, Streptococcus, dan Bifidobacteria yang juga merupakan komponen mikroflora gastrointestinal dan relatif tidak memberikan pengaruh merugikan. Kemasan ini dapat mengandung satu atau beberapa galur bakteri yang berbeda. Galur LAB ini dapat dipakai dalam probiotik terutama diisolasi dari intestinal. Kondisi yang membutuhkan untuk mengkonsumsi probiotik. 1. Chronic bowel problems atau adanya infeksi berkepanjangan seperti kandidiasis. 2. Sebagai prevensi terhadap keracunan makanan ketika sedang berwisata. Wanita dalam status premenopause dan menopause untuk mereduksi osteoporosis, individu dengan hiperkolesterolemia, individu dengan masalah kesehatan kronis seperti akne, masalah kulit, alergi, artritis, kanker, individu yang memperoleh pengobatan radiasi, individu dengan infeksi vagina atau saluran kemih berulang, bagaimanapun juga, pemberian atau konsumsi probiotik dapat dianjurkan di bawah pengawasan tenaga profesional atau dokter. Analisis karakteristik dari bakteri probiotik. Probiotik merupakan segala bentuk preparasi sel mikroba atau komponen sel mikroba yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi kesehatan dan kehidupan inangnya. Pada saat memilih mikroorganisme yang akan dijadikan probiotik, persyaratan yang harus dimiliki oleh mikroba probiotik antara lain: 1. Tidak bersifat patogen atau mengganggu inang. 2. Tidak mengganggu keseimbangan ekosistem setempat. 3.
3. Mikroba tersebut hendaklah dapat dan mudah dipelihara dan diperbanyak. 4. Dapat hidup dan bertambah serta berkembang biak di dalam usus ikan. 5. Dapat dipelihara dalam media yang memungkinkan untuk diintroduksikan ke dalam usus ikan. Dan yang terakhir, dapat hidup dan berkembang di dalam air wadah pemeliharaan ikan. Bakteri jenis Bacillus sp, spesies Bacillus, berbentuk batang, termasuk gram positif yang sering disusun berpasangan atau rantai dengan ujung bulat atau persegi, dan biasanya ini memiliki endospor tunggal. Ditambahkan bahwa genus Bacillus ini mempunyai sifat fisiologis yang menarik, karena tiap-tiap jenisnya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda loh. Yang pertama, dia mampu mendegradasi senyawa organik seperti protein, pati, dan lainnya. 2. Mampu menghasilkan antibiotik. Yang ketiga, yaitu berperan dalam nitrifikasi dan denitrifikasi. Yang keempat, itu mengikat nitrogen. Yang kelima, bersifat chemolitotrof, aerob atau fakultatif, anaerob, dan lainnya. Menurut Fuller tahun 1987, probiotik yaitu makanan tambahan atau suplemen berupa sel-sel mikroba hidup yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi hewan inang yang mengkonsumsinya melalui penyeimbangan flora mikroba intestinalnya. Probiotik berasal dari golongan bakteri asam laktat, khususnya genus Lactobacillus dan Bifidobacterium yang merupakan bagian dari flora normal pada saluran pencernaan manusia. Selain memproduksi bakteriosin, probiotik juga memproduksi senyawa-senyawa yang diperlukan oleh tubuh, seperti asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida, laktoperoksidase, lipopolisakarida, vitamin A, vitamin B, vitamin K, dan lain-lain. Syarat probiotik: aman dikonsumsi dan tidak bersifat patogen, mampu membentuk koloni dan berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan cairan empedu dalam jalur makanan, mampu bertahan melewati saluran pencernaan, mampu menempel pada sel epitel usus manusia, mampu menghasilkan antimikroba dan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi kesehatan. Ada 3 model kerja probiotik, yaitu menekan populasi mikroba melalui kompetisi dengan memproduksi senyawa-senyawa antimikroba, atau melalui kompetisi nutrisi dan tempat pelekatan di dinding intestinum. Merubah metabolisme mikrobial dengan meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzim. Menstimulasi imunitas melalui peningkatan kadar antibodi atau aktivitas makrofag. Probiotik dapat ditemukan dalam produk olahan pangan yang difermentasi atau produk suplemen kesehatan. Contohnya yaitu pada produk probiotik susu yang difermentasi, yogurt, buttermilk, susu acidophilus, susu pasteurisasi. Bakteri yang terkandung pada produk susu yang difermentasi yaitu meliputi Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus mesenteroides, Lactobacillus casei, Bifidobacterial sp, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus reuteri. Selanjutnya, contoh produk probiotik pada sediaan farmasi: kapsul, tablet, granula, atau serbuk. Bakteri yang terkandung pada sediaan farmasi yaitu Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterial sp, Lactobacillus sp. Manfaat probiotik bagi tubuh dibagi menjadi 2, yaitu sebagai perlindungan dan sebagai sistem imun tubuh. Manfaat probiotik sebagai perlindungan: koloni probiotik pada saluran pencernaan memberikan efek perlindungan dari bakteri lain. Probiotik dapat menghasilkan asam organik, hidrogen peroksida, dan bakteriosin yang mampu menekan pertumbuhan patogen. Manfaat probiotik sebagai sistem imun tubuh: bakteri probiotik berperan dalam keseimbangan mikroflora usus, merintangi kolonisasi bakteri patogen serta berinteraksi dengan sel imun tubuh untuk meningkatkan beberapa aktivitas sel imun tubuh. Bakteri probiotik berperan dalam keseimbangan mikroflora usus, merintangi kolonisasi bakteri patogen di usus.
Bakteri probiotik juga mempengaruhi pengaturan beberapa respon imun alami yang merupakan pertahanan awal di dinding usus, yaitu meningkatkan proliferasi leukosit intraepitel dinding usus, meningkatkan aktivitas sel makrofag, juga meningkatkan imunoglobulin A setelah kontak dengan antigen di usus. Manfaat pertahanan ini cukup diteliti pada infeksi kuman yang bersifat patogen di saluran cerna, misalnya pylori, difficile, dan TB yang bergejala diare. Penggunaan probiotik tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam jangka waktu lama, karena faktor yang mengkonsumsi dapat bervariasi dan lingkungan dalam kondisi klinis tertentu. Ada beberapa efek samping yang dapat mengganggu kondisi kesehatan, yaitu infeksi sistemik, aktivitas metabolisme yang berbahaya, transfer gen, stimulasi kekebalan berlebihan pada individu yang rentan.